Shalom adik-adik, apa kabar? Tetap sehat-sehat kan? Walaupun kita semua belum bisa beribadah di gereja, jangan khawatir. Kita masih bisa berdoa bersama dan belajar firman Tuhan melalui video ini. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua. Sekarang kami belajar tentang firman Tuhan melalui video ini. Tuhan Yesus yang berkati ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alkitab menceritakan di kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-20 ada seorang gadis kecil bangsa Israel yang menjadi tawanan bangsa Aram. Tawanan itu berarti gadis kecil ini dibawa paksa, kayak diculik gitu deh. Dan dibawa ke negeri Aram, jauh dari rumahnya. Biasanya tawanan dijadikan budak, artinya itu kerja paksa tanpa dibayar. Begitu pula si gadis kecil Israel ini, dijadikan pelayan dan istri dari seorang panglima tentara negeri Aram. Panglima tentara ini bernama Naaman. Nah, adik-adik tahu gadis kecil ini harus kerja. Tetapi dia kerjakan semua dengan baik. Walaupun capek kerjanya dan jauh dari keluarga, tidak bisa pulang, gak bisa kemana-mana. Gadis kecil ini tidak sedih dan tetap bersuka cita. Kalau dipikir-pikir sama ya adik-adik ya dengan keadaan sekarang ini. Adik-adik, kakak-kakak dan semua orang dianjurkan untuk tidak kemana-mana. Nah, jangan sedih ya, kita tetap taat di rumah saja, belajar, bermain, dan bantu mama papa di rumah dengan tetap bersuka cita. Gadis kecil ini tinggal di rumah Naaman, seorang pahlawan yang berani, kuat, dan gagah perkasa. Tapi sayang, biarpun Naaman panglima tentara yang kuat dan gagah perkasa, dia menderita penyakit kusta. Kusta itu ada borok-borok putih di seluruh tubuhnya. Dan penyakit kusta di zaman itu tidak ada obatnya. Dan dianggap penyakit yang najis dan memalukan. Dan biasanya akan dikucilkan. Tidak boleh tinggal dekat dengan orang lain. Istri Naaman gimana? Ya, istri Naaman sedih dengan penyakit suaminya. Gadis kecil Israel ini ingin sekali menolong. Lalu gadis kecil ini mendekati istri Naaman dan berkata, "Kalau saja tuanku Naaman pergi ke Nabi Elisa di Samaria, maka pasti Tuhan akan menyembuhkan penyakit tuanku." Wah, gadis kecil ini berani ya. Kalau sampai Naaman gak sembuh, waduh, pasti panglima tentara yang gagah perkasa itu bisa sangat marah. Si gadis kecil itu bisa dipenjara atau dibunuh. Aduh, tetapi gadis kecil ini sangat beriman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan segala penyakit. Imannya tetap kuat, walau sudah lama dia tidak bisa beribadah di Bait Allah di negerinya Israel. Karena di negeri Aram, tempat dia tinggal sekarang itu, orang-orangnya tidak menyembah Tuhan Allah Israel. Tapi kakak percaya nih, si gadis kecil itu tetap berdoa menyembah Tuhan. Karena memang Tuhan tidak hanya ada di Bait Allah, Tuhan juga ada di hati gadis kecil ini. Nah, sama lagi nih, kita lagi tidak bisa kan nih beribadah di gereja, tetapi Tuhan Yesus ada di hati kita. Sementara kita dengar firman Tuhannya melalui video ini saja ya. Dan kalian bisa tetap beribadah, menyanyi, dan berdoa di rumah. Nah, singkat cerita, Naaman pergi ke Samaria, datang ke rumahnya Nabi Elisa. Nabi Elisa tidak menemui Naaman. Nabi Elisa hanya berpesan ke pembantunya untuk menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Wah, 7 kali banyak ya. Naaman ngomel. Masa aku disuruh mandi? Sungainya kotor lagi.
Tetapi karena dibujuk sama pegawainya yang mengantarnya, Naaman akhirnya turut adik-adik. Naaman mandi 7 kali di dalam sungai itu. Dan setelah dia mandi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiba-tiba kustanya sembuh. Wah, kulitnya bersih seperti kulit bayi. Wah, luar biasa ya, mujizat Tuhan terjadi. Naaman senang sekali dan langsung pergi ke rumah Nabi Elisa dan memperlihatkan kalau dia sudah sembuh. Lalu Naaman berkata kepada Nabi Elisa, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah lain kecuali di Israel." Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Naaman jadi percaya kepada Tuhannya Allah Israel. Lalu Naaman memberi hadiah emas, perak, baju-baju yang bagus kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa menolak hadiah-hadiah yang banyak itu. Lalu berkata, "Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Nabi Elisa mau mengajar Naaman bahwa berterima kasihlah kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menyembuhkan. Nah, mujizat terjadi karena seorang gadis kecil yang dalam masa sulit tetap bersukacita, tetap peduli untuk menolong orang lain, memberikan orang lain harapan, dan dengan imannya yang teguh mau bersaksi tentang Tuhan Allah Israel. Sehingga mujizat kesembuhan terjadi dan kebangunan rohani pun juga terjadi. Naaman, keluarganya, pegawai-pegawai yang melihat mujizat itu semua menjadi percaya dengan Allahnya bangsa Israel. Tuhan bisa saja langsung menyembuhkan Naaman tanpa Naaman harus mandi dulu di sungai Yordan. Tetapi Tuhan mengajar Naaman untuk taat melakukan perintah Tuhan. Dan untungnya Naaman mau taat untuk mandi 7 kali di dalam sungai Yordan. Sehingga kesembuhan Tuhan berikan untuk Naaman. Begitu pula Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Termasuk nih ya, penyakit corona yang sekarang sedang kita hindari. Tetapi Tuhan juga mau agar kita menjadi anak-anak yang taat. Tuhan berikan hikmat pengetahuan untuk kita lakukan, yaitu dengan jaga kesehatan kita dengan makan makanan bergizi, banyak minum air putih, dan tidur yang cukup. Jangan kemana-mana dulu ya adik-adik ya, hindari kerumunan orang. Untuk sementara waktu lebih baik di rumah saja. Dan ingat, jangan kehilangan sukacita. Kita tetap mau bersukacita dan bersyukur atas semua yang terjadi. Karena Tuhan itu baik dan selalu menjaga kita. Yuk sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mempunyai Allah yang dahsyat, berkuasa atas segala sesuatu. Juga atas segala penyakit termasuk corona. Virus COVID-19 ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu kami tidak perlu takut. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Walaupun demikian, kami tidak mau hidup sembarangan. Kami mau menjaga kesehatan dan menjadi anak-anak yang disiplin, taat kepada orang tua, guru, dan pemerintah. Berkati dan lindungi negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan minggu ini. Tetap sehat, tetap bersukacita, jaga selalu kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah semuanya.